Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ya wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan bisa berjumpa lagi di Ritek Media ini, ya di channel video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang pertama adalah eh, satu Muharram ataupun bulan Muharram ini. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan 10 Muharram ataupun Asyura. Nah, pada tahun Hijriah Islam ini sekarang ini sudah berganti 1443 Hijriah, di mana tuntutan kita sebagai seorang muslim yaitu harus bisa berubah, ya, berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja, yang tadinya tidak termotivasi kita menjadi termotivasi, yang tadinya kita adalah seorang pengangguran yang tidak punya daya dan upaya, ya kita harus menjadi seorang yang punya daya dan upaya memperjuangkan nasib kita, memperjuangkan diri kita, memperjuangkan keluarga kita. Ya, ada sebuah peluang-peluang yang menjadikan bahwa kita itu tidak menjadi manusia yang hanya stagnan saja, tidak menjadi manusia yang hanya menjadi itu-itu saja, menjadi manusia yang tidak berguna. Karena khairun nas anfa'uhu linnas. Barang siapa yang manusia yang lebih baik, yang lebih bagus adalah seorang yang manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kata kunci yang merupakan salah satu motivasi terbesar bagi kita, bahwa kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim, kita harus mendalami khairun nas anfa'uhu linnas, ya. Menjadi manusia yang baik adalah memiliki manfaat bagi orang lain. Ini adalah kuncinya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, eh, keadaan ekonomi kita, kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka Allah akan mencetak kita sebagai manusia yang paling baik, yang paling khair, yang paling bagus, ya, di antara orang-orang yang lain yang ketimbang mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, harapannya di tahun ini kita menjadi manusia yang bisa berubah, ya. Karena ada target antara tahun kemarin dan tahun sekarang ini, ada target. Nah, silahkan kalian sebagai seorang muslim menjadi manusia yang punya keinginan untuk menjadi apapun itu. Nah, realisasikan pada tahun ini menjadi seorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, atau khususnya mungkin bagi keluarga, ya. Oke, saya lanjutkan bahwa di tahun ini memang kita harus berubah, dan kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus memiliki target-target yang bisa dicapai di tahun yang akan datang, atau di tahun ini pada tentunya, karena kita sudah memasuki di 1443 Hijriah. Nah, eh sekarang ini bahwa di bulan Muharram ini ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting sekali yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau melakukan perbuatan dosa, salah satunya adalah memakan buah khuldi di surga, ya. Karena dengan beliau memakan buah khuldi dengan Siti Hawa, akhirnya kita seluruh manusia itu dari anak keturunannya itu berada di bumi. Coba kalau misalnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini tidak memakan buah khuldi, maka dalam sebuah teori orang-orang muslim bahwa kita, ya, nah, pastinya akan masih ada di dalam surga. Yang kedua adalah pelabuhnya kapal Nabi Nuh yang ketika terjadi banjir bandang. Nah, ini peristiwa ini berhentinya banjir bandang dan hujan deras atau badai itu berhenti pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah selamatnya Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nah, ini juga selesai ataupun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Nabi Yusuf, ya, terkenal juga dengan karena kegantengannya,
pesonanya terhadap wanita. Nah, beliau juga termasuk orang-orang yang sangat sabar ketika beliau diuji oleh keluarganya juga, ya, oleh kakak-kakaknya. Nah, ini beliau keluar dari penjara karena fitnah itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, yaitu beliau bisa keluar dari perut ikan yang sangat besar, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam Nabi Ayub. Nabi Ayub ini juga beliau lepas dari penyakit yang diberikan oleh Allah berupa penyakit gatal yang selama bertahun-tahun. Ya, seorang nabi, seorang pendakwah, tapi beliau diuji oleh penyakit yang semua orang itu benci terhadap beliau karena sudah bau, sudah mereka takut karena ketular dengan penyakitnya. Kemudian yang ketujuh adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau selamat dari kepungan Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Nah, selesai itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, peristiwa-peristiwa ini itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, termasuk sejarah dunia Islam atau sejarah Islam yang sampai hari ini ceritanya itu bisa kita nikmati dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh dengan kapalnya, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan juga Nabi Ayub, dan terakhir juga Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ada peristiwa ketika zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah wafat, meninggal dunia, dan di situ terjadi sebuah peperangan yang namanya peperangan Karbala, ya, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain ini, mereka meninggal dunia karena peperangan itu, dan terjadinya sebuah penumpasan sampai-sampai kepala cucu Nabi Muhammad ini dipenggal dan dijadikan seperti sepak bola. Ini yang harus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa dari sejarah itu kita harus bisa menghormati Ahlul Bait ataupun cucu atau keturunan dari para Nabi Muhammad SAW, karena cucunya ada pertalian darah daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, sehingga intinya bahwa dari sejarah ini, marilah kita sebagai seorang muslim di dunia Islam itu Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan sejarah orang-orang hebat yang mereka karena ketaatannya, kesabarannya, dan mau berproses di dalamnya, sehingga semuanya bisa dilewati dengan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga bisa terjadi pada diri kita. Ketika pada hari ini kita diperjuangkan ataupun di apa namanya, kita menghadapi corona, ya, atau penyakit corona, ataupun penyakit yang ini juga melanda di seluruh dunia. Nah, apa hikmah di balik itu? Ya, kita harus memperjuangkan, kita harus berproses, ya. Pemerintah sedang mengupayakan, ya, supaya virus corona itu bisa keluar dari Indonesia, bahkan dunia juga, karena negara-negara yang lain juga sedang berlomba-lomba untuk bisa mengatasi masalah ini. Nah, salah satunya dengan cara kita ikut vaksin, ya. Nah, bagi kalian yang sudah vaksin, ya, diucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segeralah untuk mendaftarkan diri untuk bisa divaksin, karena sekarang mungkin akses yang kalau kita ingin masuk ke dalam tempat atau kita ingin keluar kabupaten ataupun keluar rumah, maka kartu vaksin ini akan sangat berguna atau bermanfaat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, intinya adalah dari segala apa yang sudah diperlihatkan ataupun tadi saya bicarakan terkait dengan sejarah Islam, itu menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa yang pertama kita harus bisa merubah diri kita, ya,
untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi, ya, dengan melakukan proses yang sangat disiplin, ya. Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, maka kita harus belajar dan berproses di dalamnya. Kita ingin menjadi seorang yang pandai di dalam IT atau dalam dunia digital, atau ingin jadi YouTuber biar terkenal dan memiliki penghasilan yang banyak, boleh, silahkan. Misalnya kalian ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan obat yang selama ini obat itu belum bisa penyakit yang belum bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sekarang ini, itu bisa, ya. Silahkan kalian berproses di dalamnya, karena saya yakin kalau ibaratnya adalah obat ataupun setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, saya yakin bahwa kalau hari ini atau tahun ini belum ditemukan obat untuk bisa menyembuhkan itu, maka generasi kalianlah yang nantinya akan menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang hari ini belum bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sekarang ini. Nah, itu. Jadi ada perubahan di tahun ini. Kita harus semangat bisa menghadapi corona ini dengan ikhlas, ya, dengan cara-cara yang bijak, ya, dan mengikuti protokol kesehatan, mengikuti arahan pemerintah supaya kita itu tidak bisa terkena dengan yang namanya corona. Kita bisa menghindari corona, ya, dan kita bisa ikut sumbangsih terhadap negara kalau kita sudah ikut bareng-bareng untuk menghilangkan corona di dunia Indonesia ini. Nah, pesan yang saya ingin sampaikan bahwa jadilah muslim yang keren, jadilah muslim yang punya semangat, yang punya motivasi, punya inovasi, muslim yang tidak hanya seperti itu, gitu ya. Yang mungkin pandangan kita memang harus dirubah, ya. Ya, tapi dengan satu syarat, kita harus memiliki dasar pembelajaran. Kita harus punya dasar akidah yang kuat terhadap Islam itu sendiri. Dari mulai dari kita belajar tentang akidah, dari mulai belajar dari kita tentang hukum-hukum Islam, fikih dan lain sebagainya, itu kita sudah belajar itu. Kemudian marilah kita maju untuk yang lainnya. Karena tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang namanya kewajiban mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Dan ilmu di sini itu bukanlah hanya ilmu agama saja. Wajib hukumnya mempelajari ilmu agama dan juga wajib hukumnya mempelajari ilmu yang bukan agama. Mempelajari ilmu tentang YouTuber juga bisa. Mempelajari ilmu tentang bagaimana cara membuat HP juga bisa. Wajib hukumnya, fardhu ain, ya. Mempelajari ilmu tentang kedokteran wajib hukumnya. Mempelajari ilmu tentang bagaimana supaya bisa terbang ke luar angkasa wajib hukumnya. Tapi itu adalah fardu kifayah, ya. Kalau ada salah satu masyarakat yang sudah bisa, ya, kewajiban yang lain gugur. Tapi kewajiban yang fardhu ain itu harus kita memang sudah miliki di dalam hati kita, ya, belajar ilmu agama itu. Intinya, marilah kita berubah di tahun baru Islam ini, di Muharram ini, momentum di 10 Muharram ini, ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita, ya, berproses, kemudian apa yang kita pelajari selama ini menjadikan sebuah pendewasaan kita ke depan, bagaimana supaya kita menjadi seorang muslim yang keren, yang taat beribadah tentunya, dan juga punya motivasi, inovasi ke depan supaya kita tidak ketinggalan dengan orang-orang lain di luar muslim, ya. Menjadi muslim yang keren, yang modern, dan juga muslim yang membumi. Artinya bahwa
membumi di sini adalah kita sebagai orang-orang Indonesia ya tetap harus mencintai Indonesia, dan juga membumi secara syariat ataupun akidah, artinya bahwa kita juga harus memiliki bekal yang cukup untuk bisa bergelut di dunia yang sekarang ini sudah semakin canggih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan juga bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.